Ya sebenarnya ini juga bukan respon ya. Aduh, saya tuh salah tanggap kemarin, takutnya kiranya dari panggung. Sebenarnya kemarin tuh Japri-nya dibalas tuh Japri hari ini jam 9 ketemunya, cuman teman saya tuh salah ya, malah bilang ke grup dikira preskon. Karena tadi pagi ada yang nanya saya apa, preskonnya di mana sih? Preskon apa? Nggak ada preskon. Ternyata banyak banget lagi yang datang, tapi nggak apa-apa. Kita ini aja, kita ya mau tanya apa, cuman jangan salah artikan saya mau preskon. Yuk, mau nanya apa? Oke, yuk tanya. Ya, kabarnya setelah kemarin ada apa namanya pembatalan pengajuan, ada dampak lagi masih ke KPU sendiri? Dampak apa tuh? Misalnya kayak masih ada netizen nih segala macam. Jujur saya itu nggak baca kalau yang negatif. Saya udah bilang saya itu nggak pernah baca. Tadi aja saya udah yang bilang seperti Im, lo lihat nggak nih dia nih lihat nggak di lambe. Saya mendingan nggak tahu, nggak dengar orangnya siapa, supaya saya masih bisa pikiran positif terus. Dan kalau ketemu orangnya juga saya tidak ada pikiran yang ini orang ini, mendingan nggak tahu. Saya dari dulu seperti itu. Malah yang paling saya banyak yang desain ke saya itu sebenarnya dari Pak Ridwan Kamil ya. Saya tahu nggak, saya nggak baca, saya nggak buka, tapi itu banyak banget yang kirim ke saya. Karena saya nggak mau, saya masih harus selalu berpikiran positif sama setiap orang. Bahkan saya tahu tapi semua orang-orangnya. Yang nggak sengaja itu malah Pak Syaroni ya, Mas Syaroni. Jadi itu malah saya ketika saya buka Instagram dia di atas, jadi dia lagi. Jadi saya ini apa? Jadi saya baca, tapi cuma dia doang, yang lainnya saya nggak baca. Jadi kalau ditanya sekarang kayak bagaimana apa masih ada atau enggak, saya nggak pernah baca beneran. Makanya yang tadi dibilang juga Lambe tahu nggak? Dia yang ini juga, jangan kasih tahu. Nggak saya nggak mau. Tapi teman sesama selebriti sendiri Support ada yang support atau ngajak apa gitu kejadian seperti itu. Dari awal sebenarnya ada, cuman setelah saya menjelaskan banyak sekali tokoh, ustadz, habis itu teman-teman saya yang tadi, saya wajar sih mereka berpikiran beda-beda ya, cuman saya senang yang pada mereka apa? Mereka menunggu saya. Mereka mau komunikasi sama saya, mereka mau tahu penjelasan saya. Paling penting itu dari sekarang semua itu komunikasi ya, tujuannya apa, apalagi kalau misalkan orang itu kenal. Jadi komunikasi maunya apa. Tapi kalau memang ada yang bertindak seperti itu juga saya tidak menyalahkan, itu kan spontanitas ya, kesalahan segala semuanya. Nah, cuman saya senang dari orang-orang setelah mendengar penjelasan saya tuh semuanya ya, tokoh-tokoh, ustadz-ustadz banyak banget, sampai teman-teman saya sampai sekarang masih terus berdatangan, mau itu di DM, mau itu di WhatsApp, mau itu di mana, semuanya lah, di SMS segala semuanya. Ada postingan juga tadi pagi saya baru baca. Cuman kalau postingan itu menyudutkan, walaupun itu bisa apa, membaguskan nama saya ya, ada menyudutkan seseorang, saya tuh nggak mau ngepost gitu loh. Saya nggak mau, takutnya malah jadi saya kayak ngebela diri saya tapi ngejelekin orang. Serba susah sih kita ya kalau misalnya di posisi kayak begini tuh ya, seperti kayak gini aja lah. Tadi bilangnya tuh yang salah itu bilangnya dia enggak, Im, di sini pikirannya nggak kenapa-napa kok, bukan dari panggung, bukan di sini, di luar sana. Mereka pikirannya tuh saya dikira nyari panggung lagi, ada seperti ini, bukan kalian. Saya tuh bukannya nggak mau, bukannya ini, cuman itu sebenarnya ada beberapa yang kalian tidak tahu mengenai mereka, dan saya tuh paham banget. Makanya saya ada yang begini tuh nggak marah, nggak apa. Tapi kemarin kabarnya sempat nangis sampai malam. Itu kan Ya, emosional banget kan. semua itu nggak, itu kan semua nggak direncanain ya. Saya udah tahu dari awal ketika saya belum mulai. Jujur nih, saya itu sebelum mulai itu saya video call sama Karen Delano. Saya punya visi segini, dia punya visi besar banget. Dia lagi video call sama Paula, saya baru selesai mandi. Habis itu saya begini, oh hai, dia bilang gini. Tiba-tiba dia bilang sesuatu hal yang besar banget. Semua yang saya nggak tahu
semua yang saya tidak rasakan tadi visi saya segini ini, itu saya dengerin loh. Dan beberapa kata-kata saya di situ adalah kata-kata dia. Jadi saya bilang sebelum saya mulai saya sudah tahu, aduh gue takut nih, gue bilang gue takut malah nggak bisa ngejaga nih gitu loh. Netizen tahu sendiri ya, dia tidak akan melihat sesuatu hal yang bagus kalau dia itu benci sama orang. Mau orang itu mau berbuat seperti apapun, dia tidak akan suka. Cuman kalau saya tidak peduli, saya mau menjadi diri saya sendiri. Bener aja, saya malah tahan semuanya, tahan terus. Cuman keluarnya itu kalau misalkan dari hati itu apa ya, kita nggak bisa nahan. Kalau saya pura-pura sih jatuhnya tidak seperti itu kok. Dan ternyata semua tuh bilangnya seperti itu. Kita nggak bukain, kita tahu kok. Dan banyak sekali yang mau support saya sekarang. Cuman apa gitu loh, apa daya saya tuh tidak sekuat itu gitu loh. Kecuali kalian yang sadar sendiri apa yang saya concern, apa yang saya takutin, apa yang saya mau lakukan. Jadi digerakin semuanya. Kalau saya ketika bergerak sendiri takut juga lama-lama, karena saya kasihan sama keluarga saya. Gak keluarga di saya aja, keluarga di mana, Paula, sama keluarga kandung saya, papa kan udah lumayan ya, udah dia mau seneng-senengnya aja, tapi ketika dia ngeliat sinetron mulu lagi sekarang, jadi ketika ada berita itu kan saya takut kepikiran. Jadi banyak faktor yang saya pikirin gitu. Tapi ngapain kemungkinan dari uang kita yang akan dijadikan hadiah untuk fashion show itu akan berlanjut atau Gimana memang kondisi? ditunda lagi? Sekarang saya malah coba saya balikin sama kalian, apa yang mesti saya lakuin. Kalau misalkan ada, jadi gini, saya ada di Polres Tengah, kita bicara paling wrong entertainment dulu. Ada yang bilang iya, ada yang bilang enggak. Kita maju lagi nih, tingkatan lebih tinggi. Yang satu bilang enggak, tiba-tiba jam 10 yang ini bilang iya. Saya nggak perlu kasih tahu ya orang-orangnya siapa, cuma orang-orang itu orang-orang yang saya hormati sekali. Wah, saya bingung gitu loh. Jalanin, kelihatan nanti tulusnya kamu seperti apa. Ini ada yang satu bilang meredain dulu aja, karena mau itu berhasil lo dikira nggak dompleng, mau itu bilang nggak berhasil nanti lo ketawain. Nah, bener sih, jadi harus gimana ya. Nah sekarang saya malah balikan, itu pertanyaan bener, malah saya balikan ke kalian, seharusnya saya harus bagaimana, karena memang visinya itu memang harus diluruskan semuanya. Ada yang bilang sekarang ada lagi MT, ada yang sekarang apa, luruskan. Kita yang bisa meluruskan, jadiin itu pakaian yang unik, yang menarik. Jadi orang-orang yang datang, yang menjadi kontestan itu bukan pakaian yang seperti itu, tapi dia bisa mendaur ulang dari koran, dari plastik dia pakai. Jadi yang ikut itu adalah orang-orang yang kreatif, nggak perlu jadi orang kaya, jangan perlu jadi kaya istilahnya untuk bisa menjadi juara, menjadi juara mendapatkan 100 juta. Semua orang bisa ikut asal kreatif, apapun didaur ulang. Itu rencana saya sebenarnya. Saya mau menjadikan itu ajang, jangan jadi kayak kok pakaiannya dari sini ya, pakaian perempuan dipakai sama pria, ini kita lurusin semuanya. Ini loh konsepnya. Yuk. Jadi mereka yang ini, di sini lomba-lomba kreatif yang begini, nggak perlu mahal loh, bisa dengan koran, bisa dengan plastik, dan ini. Dan saya pun jurinya pun menilainya juga gampang. Kalau misalkan saya dari seperti baju sekarang yang di tuku atas, kita melihat bagaimana saya mau menilai yang menang 100 juta yang mana, susah. Karena pakaiannya hampir istilahnya sama dengan ini, apa yang harus mau ditonjolin. Terus saya bilang mengkerucuti lagi, ini meeting udah lama. Mengkerucuti, saya nggak perlu bilang jurinya siapa, saya takut dia terseret-seret ya. Cuma dikerucutin lagi deh, iya yang unik, yang aneh, yang daya kreatifnya tinggi. Semua orang bisa menjadi modal, semua orang bisa menjadi fashion. Dan yang juara bukannya uang yang kita berikan nama dia, walaupun emang uang, tapi bajunya yang kita beli. Baju kita hargain 100 juta, baju yang hargain 50, 25, semuanya gitu. Nanti kita ada sistemnya semuanya.
Ini sisanya Jakarta nih, ini bajunya nih, bisa dilelang akan jadi uang lagi, dan buat mereka juga semua sudah dipikirin sama saya. Nanti ada di Jakarta, ada di Bandung, dan semuanya itu yang ikut nanti desainer juga dari tiap-tiap kota. Jadi sekarang desainer semuanya Jakarta, padahal terlalu banyak desainer luar negeri, luar kota itu yang benar-benar bagus. Jadi buat saya terlalu banyak. Karena Paula itu dari Semarang. Kenapa dia pindah ke Jakarta? Karena di Semarang tidak bisa menjadi model, nggak bisa. Dan Paula merasakan banget gimana caranya di setiap kota itu berhak menjadi model, berhak menjadi desainer, tidak perlu ke Jakarta semuanya. Dan majalah-majalah yang hebat itu dia menonjolkan siapa sih? Orang-orang elit semuanya. Kenapa nggak orang-orang seperti menengah ke bawah yang suka sama fashion juga? Bagaimana caranya? Gerakan ini terlalu gede, itu tuh susah juga kita mengartikannya. Tapi memang balik lagi salah saya. Yuk, apa lagi? Tapi di akhirnya itu maksudnya tertunda kah atau batal seperti apa akhirnya keputusannya? Sorry? Yang 15 juta dengan Keputusan apa ya? yang tadi yang Acara cita. Saya sampai sekarang saya belum memutuskan, karena kan banyak juga yang bilang 500 juta itu buat mereka. Salah lah, 500 juta itu hadiahnya total hadiah yang kita keluarkan. Saya juga tadi mau ada 20 motor sama 100 handphone ya. Kenapa sih gini loh, saya jelasin kenapa harus ada itu semua. Yang menarik dari setiap acara itu harus ada sesuatu hal yang istilahnya menarik buat mereka. Kita istilahnya ya, kita harus bakar uang dulu supaya mereka tertarik. Istilahnya tertarik itu, ada hadiah ya, dia datang ini tiba-tiba acaranya bagus, tiba-tiba dia tahu maksudnya apa, akan menjadilah kayak seperti ini bagus ya ini. Cuman bagaimana cara kita menariknya? Salah satunya dengan itu. Bukannya kayak toh kita juga nggak salah. Apa salahnya kita bagi-bagi motor? Apa salahnya kita bagi-bagi handphone? Nggak ada salahnya. Tapi memang ada sesuatu yang bikin mereka tertarik, walaupun itu juga berbagi, tapi ada maksud yang paling inti dari itu semua. Kita jadiin acara ini buat kalian, akhirnya mereka terasa sendiri kok semuanya. Dan banyak kok yang udah mau gabung ya, istilahnya kayak udah mau saya cerita, dia mau ini. Cuman sayang sekali sih, sayang bangetnya tuh kurangnya komunikasi, kurangnya mempertanyakan kenapa. Tapi ya sudah sebesar itu, ya sudah, saya bilang tidak ada yang perlu dipertahankan lagi, takut kasihan keluarga saya. Namanya mungkin dari dulu juga fashion banyak juga desainer dalam artian banyak yang memulai dalam artian itu kan banyak di dunia fashion kan sudah biasa ya. Nah mungkin kalau di sini kalau kemarin kan mungkin mereka terlalu terbuka di jalan dan siapapun boleh ikut dan mereka nggak ada Seleksi. acuan atau apa. Tapi ini mau nggak ini dirubah Gini loh, apapun bisa jadi kreativitas gitu kan, tetap berlanjut gitu. gini loh, dalam agama memang tahu ya, itu sebenarnya tidak baik ya. Saya mengatasnamakan tidak baik biar mengartikan semuanya ya. Jangan sampai perkataan saya menyudutkan, saya bilang tidak baik. Itu tugas yang sangat jauh sekali bagi saya untuk berbicara seperti itu, terlalu jauh banget. Saya akan pasti bukan ranahnya saya tahu sih bukan ranahnya saya takut sekali untuk ngomong seperti itu. Cuma ya pasti niatan baik kita untuk ke arah mudah-mudahan ya bisa merubah, mudah-mudahan ya bisa ini ada. Tapi kalau misalkan dibicarakan seperti bagaimana caranya, lu setuju atau enggak? Gini loh, mendidik anak zaman dulu, zaman saya sama sekarang itu aja berbeda-beda. Zaman dulu dicambuk, digesper, ayah saya dinurut, dia takut, dia hormat sama orang tuanya. Teman saya tahun 90-an sama 2000 dicambuk di ini udah nggak mempan.
Dia bilangin aja, cukup bilangin, kita masih lompat pagar, kita masih kabur, nggak balik ke rumah. Itu pengalaman saya dan memang seperti itu. Tapi masih bisa dijamin, masih bisa dibilangin, hey ini masih bisa. Zaman sekarang nggak bisa. Kita mau bilangin aja, kata anaknya saya sue, saya bisa sue kalau misalkan pukul saya. Dan ini semua orang tua juga sudah membicarakan sama persis. Jadi zaman sekarang kita harus merangkul, menjadikan anak itu teman, menjadikan anak itu beda sekali treatmentnya. Dan yang tadi itu misalkan saya bilang bagaimana kalau LGBT tidak bisa kita sefrontal itu sama mereka semua. Kita rangkul, kita kasih pengertian, kita ini sama seperti anak-anak itu 17 tahun ke bawah yang sekarang kita juga bagaimana yang mengatur mereka semua. Kita rangkul, itu yang saya lakuin sama Bongi, sama Roy, sama waktu itu Kurma jadi nggak bisa datang. Saya rangkul dulu, dia suruh percaya sama visinya saya dulu. Kalau kamu percaya sama visi saya, kita lakuin. Kalau kamu nggak percaya, jangan. Itu awal. Sayang sih ya, saya waktu itu dia juga yang waktu kamera. Saya suruh matiin kameranya. Saya mau ngobrol. Kalau itu nyala kameranya, kalian pasti tahu apa yang saya ngomong semuanya. Sayang aja waktu itu mati. Maaf kalau yang tadi saya nggak bisa tahu. Baik, CMV sekarang juga kan banyak kontranya karena warga banyak yang protes karena kemacetan gitu kan, yang juga larangan undang-undang untuk catwalk di zebra cross. Baik sendiri seperti apa kan? Larangannya atau apanya? Larangannya sama banyak warga yang protes karena bikin macet. Awalnya juga kenapa saya mau melakukan tindakan kemarin itu salah satu itu ya, lambat laun pasti akan dilarang karena itu mengganggu pasti. Kalau saya yang di rumah itu awal seneng, awal ini tiba-tiba pasti mengganggu dan pasti akan ada protes pasti. Harus ada orang yang memindahkan dia semua. Mau kemanapun deh, nggak usah kemana-mana. Harus ada lahan buat mereka semua. Kalau tidak ada lahan, mereka akan hilang dan susah dikumpulkan lagi. Kenapa? Sebenarnya ada bibit yang bagus dari sini yang tadi bilang fashionnya itu. Kalau misalkan ini hilang, susah ngumpulin lagi, tidak ada wadah, akan hilang begitu aja. Movementnya Citayam Fashion Week yang saya bilang sangat bagus banget. Citayam Fashion Week bisa menggerakkan kota-kota lain menjadi fashionable. Gila apa? Merinding tuh saya tuh. Gila sih ini movementnya. Saya sampai mudah-mudahan pemerintah lihat, rangkul ya Allah, bikin bikin program. Jadi nanti ke tiap-tiap kota. Gila nih Indonesia fashionnya lebih gila kali daripada Korea sama Jepang. Kita terlalu banyak adat yang bisa diambil. Tiba-tiba ada misalkan suku-suku itu juga banyak, itu kan fashionable juga. Kalian tidak mengerti seni, itu seni. Dan banyak orang luar negeri mau lihat. Terlalu banyak yang bisa diambil dari ini, takutnya ketika diusir segala semuanya bubar. Udah, terus jadi apa? Viral sementara. Kalau saya itu salah satu itu mau memindahkan bukan berarti apa enggak, cuman emang tahu suatu saat ini pasti akan ditegur karena mengganggu, sangat mengganggu. Kalian sendiri kan ini beberapa kali bikin gerakan misalnya sosial, akhirnya di kota Sukawati. Terubah nggak sih kemarin buat kedepannya bikin program yang cukup? Saya itu sampai sekarang beberapa kali ya saya begini ya. Saya itu sampai sekarang beneran saya tidak merasakan cacian maki demi Allah. Saya hanya merasakan bagaimana caranya saya harus menolong mereka ini. Gimana? Kalian bisa melihat dari mata saya. Kenapa saya kepikiran sama komen-komen itu? Saya nggak kepikiran sama sekali. Saya tahu niat saya tahu tujuan saya tahu banget apa yang saya mau